Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Nurhayati Sakbania, saya dari kelas 11 IPA 2, SMA Negeri 6 Jakarta. Saya buat video ini untuk melengkapi tugas PKN, yaitu untuk menjelaskan materi-materi yang telah saya pahami, dan juga nanti di akhir video saya akan sedikit memberikan analisis saya tentang suatu artikel yang diberikan oleh guru saya. Jadi, judul materinya ini merupakan memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti saya akan cuma menjelaskan sedikit konsep-konsepnya dan faktor-faktornya. Sebelum masuk ke materinya itu, sebenarnya kita tahu kan kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki banyak sekali pulau, negara yang memiliki beragam budaya, agama, suku, ras, dan lain-lain. Tapi kira-kira kalian tahu nggak sih kalau keanekaragaman itu bisa menjadi ancaman bagi Indonesia karena dapat menimbulkan perpecahan. Dan untuk menjaga keanekaragaman itu agar tetap menjadi utuh dan serasi, maka diperlukan adanya persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan itu merupakan serikatnya berbagai macam bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan satu kesatuan itu merupakan satu keutuhan. Jadi pentingnya persatuan dan kesatuan itu ibaratkan sapu lidi. Kalau kalian menggunakan satu helai sapu lidi doang, itu pasti akan mudah patah. Tapi kalau kalian menggunakan berbagai macam sapu lidi, banyak kalian ikat menjadi satu dan kalian gunakan, maka sapu lidi itu akan tetap bertahan. Seperti itulah konsep persatuan dan kesatuan. Terus masuk ke konsep kesatuan. Konsep kesatuan ini ada dua. Yang pertama, konsep alamiah dan konsep Ipolek Sosbud Hankam. Konsep alamiah itu atau disebut juga dengan wilayah. Wilayah Indonesia itu wilayah yang sangat luas, baik itu laut, darat, dan udara. Dan satu kesatuan wilayah laut, darat, dan udara di Indonesia itu sesuai sekali dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Pasti kalian sering dengar kan tuh wawasan Nusantara, tapi kalian jarang tahu artinya apa. Jadi, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, terus sesuai dengan konsep wawasan Nusantara itu, Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua, menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara di Indonesia. Maksudnya arti manunggal itu apa sih? Jadi manunggal itu merupakan terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Lalu yang ketiga itu laut dan perairan itu merupakan wilayah pokok. Dan laut bukan sebagai pemisah daratan. Jadi karena adanya laut ini bukan berarti banyaknya pulau-pulau di Indonesia ini menjadi terpisah. Justru karena adanya laut ini, banyak pulau di Indonesia itu menjadi satu kesatuan. Dan selanjutnya, bagaimana sih perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan? Yang pertama, dalam kesatuan politik, contohnya nih, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Mereka ini kan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Ada yang membuat dan merancang undang-undang, ada yang menjalankan undang-undang, dan ada juga yang mengawasi jalannya undang-undang. Tetapi meskipun mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, mereka ini masih saling berkaitan, mereka saling berhubungan dan saling melakukan balas timbal balik. Inilah yang disebut dengan satu kesatuan politik di Indonesia. Lalu selanjutnya satu kesatuan ekonomi. Maksudnya itu merupakan kekayaan yang ada di Indonesia ini harus dibagi secara merata ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya. Maksudnya kita, kalau teman-teman kita, pasti kita bermacam-macam budaya kan adanya, tapi kita tetap saling berinteraksi aja tuh, nggak ada perbedaan apa-apa. Jadi itulah yang disebut dengan kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir yaitu satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Maksudnya ini, apabila suatu daerah mendapatkan ancaman, maka ancaman itu akan menjadi ancaman bagi seluruh bangsa. Jadi ancaman bagi satu daerah itu sama aja ancaman bagi kita semua. Dan selesai dengan perwujudan konsep kesatuan bangsa, kita masuk lagi ke konsep integrasi. Integrasi itu merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda yang ada, sehingga menjadi satu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Jadi intinya, integrasi itu sama aja kayak kesatuan. Dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan ini, ada yang namanya faktor-faktor integrasi, di mana itu sebagai perangkat persatuan. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Pancasila. Yang ketiga
yaitu bendera, pusaka, bendera merah putih. Yang keempat, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir yaitu Sumpah Pemuda. Terus lanjut ke dua konsep terakhir, yaitu konsep nasionalisme dan patriotisme. Kedua konsep ini tuh tidak jauh berbeda. Jadi konsep patriotisme itu merupakan salah satu unsur dari nasionalisme. Kalau nasionalisme yang kita ketahui pasti cinta tanah air, rela berkorban, gitu kan? Kalau secara ilmiahnya, nasionalisme itu suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi itu harus diserahkan kepada negara. Sedangkan patriotisme itu merupakan sikap sudi rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri patriotisme, yang pertama, yang pastinya itu cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga itu mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Lalu, selesai dengan konsep-konsep itu, ada juga yang namanya faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor pendorongnya itu, contohnya yang pertama itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dimana itu berisi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Lalu kemudian Pancasila, dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu faktor-faktor penghambatnya itu ada dari keberagaman, seperti yang tadi udah saya bicarakan. Keberagaman yang ada di Indonesia itu bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia apabila tidak diselingi dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi. Lalu yang kedua yaitu kondisi geografisnya. Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda kan? Karena karakteristik yang berbeda itulah kadang pembangunan itu tidak merata. Lalu selanjutnya yaitu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme itu merupakan sikap menonjolkan budayanya dan sikap merendahkan budaya lain. Jadi dia itu hanya menganggap tinggi budayanya aja, sedangkan budaya lain dia anggap rendah. Yang selanjutnya yaitu melemahnya nilai budaya bangsa dan juga pembangunan yang tidak merata. Nah, selesai dengan faktor-faktor, konsep-konsep, kita beralih ke analisisnya. Jadi di dalam artikel itu, pokoknya kita nih sebagai generasi muda dapat juga ikut memperkukuh persatuan dan kesatuan yang ada dengan cara yang pertama kita bersikap gotong royong. Terus budaya asing, budaya barat yang ada itu jangan kita langsung masukkan secara langsung semuanya. Langsung harus kita seleksi dulu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu kita harus mempunyai sikap toleransi. Sikap toleransi itu artinya kita akan saling menghargai dan saling menghormati agar keanekaragaman atau perbedaan yang ada di sekitar kita ini tidak menjadi masalah bagi persatuan dan kesatuan yang ada. Nah, jadi itu ada sekilas penjelasan saya tentang materi-materi yang telah saya pahami dan analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.